warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Sari dengan NIM 06131182227002 dengan nomor absen 03. Di sini saya berasal dari mahasiswa Indralaya yang akan mempresentasikan media pembelajaran skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-book berbasis buku flip simple booklet pada materi identitas diri kelas 2 SD Negeri 11 Indralaya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis kebutuhan peserta didik, guru, lingkungan, dan juga sekolah. Namun, dalam keempat analisis ini tadi akan saya rangkum dan saya jadikan menjadi sebuah flowchart atau bagan alur. Kemudian, saya menjelaskan mengenai storyboard layout dari media pembelajaran yang telah saya buat. Nantinya, saya akan menjelaskan juga mengenai materi dan juga penggunaan dari media pembelajaran yang telah saya buat. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini saya menganalisis mengenai pengembangan e-book berbasis buku flip simple booklet. Yang pertama itu ada subjek media, yang yaitu aspeknya keterbatasan media. Media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas, hanya memanfaatkan buku cetak, papan tulis, dan lembar kerja sederhana. Lalu ada pendukung pembelajaran, media yang ada kurang mendukung visualisasi identitas diri. Selanjutnya ada kesesuaian kurikulum. Media harus menyesuaikan dengan CP/TP. Dibutuhkan media yang dapat membantu siswa memahami poin-poin mengenai identitas diri. Lalu yang kedua itu ada subjeknya guru, aspeknya praktisitas. Guru memerlukan media pembelajaran yang praktis, interaktif, dan menarik untuk membantu menjelaskan materi identitas diri. Yang kedua itu ada aspek digital. Guru memerlukan media digital yang mudah diakses melalui laptop atau HP tanpa harus mencetak buku banyak. Yang ketiga itu ada peran guru sebagai fasilitator. Dengan adanya e-book simple booklet, seorang guru tidak hanya sebagai penyampai informasi di kelas, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan media yang bisa diakses kapan saja dan dimanapun. Selanjutnya ada aspek kejelasan materi. Disediakannya e-book flip ini, guru dapat lebih mudah menjelaskan materi identitas diri karena ada kombinasi teks, gambar, dan animasi sederhana. Yang ketiga ada subjek peserta didik. Aspek yang pertama itu karakteristik. Peserta didik kelas 2 SD masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep melalui gambar, warna, dan contoh nyata. Aspek yang kedua itu motivasi. Siswa cenderung cepat bosan jika hanya menggunakan buku teks biasa. Yang ketiga itu ada aspek kebutuhan media. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat ada aspek pembelajaran yang menyenangkan. Media e-book berbasis simple booklet bisa membantu siswa belajar sambil bermain sehingga lebih mudah memahami. Selanjutnya ada aspek efektif, sikap dan perilaku. Siswa menunjukkan rasa percaya diri ketika memperkenalkan diri. Yang kedua ada siswa menghargai perbedaan identitas orang lain, misalnya agama, hobi, dan asal daerah. Selanjutnya ada aspek kognitif. Siswa mampu menyebutkan identitas dirinya seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, asal daerah, agama, hobi, dan cita-cita. Yang kedua ada siswa memahami pentingnya mengenal identitas diri dan orang lain sebagai dasar pergaulan sosial. Selanjutnya ada aspek tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyebutkan identitas diri yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Siswa dapat menuliskan identitas diri pada format sederhana seperti tabel atau kartu identitas diri secara runtut dan jelas. Siswa mampu memperkenalkan diri di depan teman-temannya dengan menggunakan bahasa sederhana dan sopan. Siswa menunjukkan rasa percaya diri ketika menyampaikan identitas dirinya di depan kelas. Selanjutnya, siswa dapat menghargai perbedaan, siswa dapat mengaitkan identitas dirinya dalam kehidupan sehari-hari, terus siswa memahami pentingnya mengenal identitas diri sebagai bagian dari membangun hubungan sosial dengan orang lain. Subjek yang keempat itu lingkungan, aspeknya ada kesesuaian lingkungan belajar. Lingkungan belajar siswa membutuhkan media yang ramah anak, mudah diakses, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua ada aspek dukungan lingkungan. Dukungan dari sekolah dan orang tua cukup besar untuk menghadirkan media digital, apalagi sesuai dengan era digitalisasi pendidikan. Yang ketiga ada aspek minat belajar siswa.
lingkungan belajar yang ramah anak, penuh warna, serta media yang memungkinkan siswa belajar sambil bermain. Yang selanjutnya ada aspek budaya lokal, materi dalam e-book disesuaikan dengan keberagaman budaya siswa di Indralaya, serta menampilkan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu ada aspek sarana dan prasarana, fasilitas teknologi digital yang ada di sekolah sangat memadai. Kemudian dari analisis yang telah dijabarkan tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya analisis untuk kebutuhan pada media pembelajaran e-book untuk skripsi saya yaitu materi pembelajaran atau materinya identitas diri, capaian pembelajarannya itu pada fase A peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya. Tujuan pembelajarannya, pada fase A, peserta didik mampu memperkenalkan diri dengan menyampaikan nama, tempat tanggal lahir, asal daerah, agama, hobi, dan cita-cita. Kebutuhan medianya ada jenis media dan deskripsi. Jenis medianya itu audio visual, deskripsinya media pembelajaran yang dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis buku flip atau digital e-book dengan jenis file PDF. Selanjutnya dikembangkan kembali menggunakan aplikasi buku flip simple booklet sehingga e-book interaktif dan menarik. Aplikasi yang digunakan itu ada dua, Canva dan buku flip simple booklet. Lalu untuk flowchartnya saya buat seperti ini. Flowchartnya yaitu pengembangan media pembelajaran e-book, ada dua, yaitu hakikat media berbasis ICT dan pengembangan media. Untuk hakikat media berbasis ICT itu ada pengertian dan tujuan. Pengertiannya, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. Lalu ada ICT, Information and Communication Technology, adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Tujuannya, media pembelajaran membantu guru menyampaikan materi kepada siswa agar lebih mudah dipahami, menarik, dan menyenangkan. Lalu untuk pengembangan medianya itu ada sasaran. Sasarannya itu peserta didik kelas 2 SDN 11 Indralaya. Bentuknya itu ada audio visual, aplikasinya itu ada Canva, itu sebagai membuat media pembelajaran menjadi lebih menarik dengan berbagai elemen dan gambar dalam proses belajar peserta didik. Lalu ada aplikasi buku flip simple booklet, membuat fitur e-book seperti buku konvensional, namun bisa diakses dengan mudah di mana saja melalui HP, laptop, dan komputer. Lalu ada aplikasi WordWall untuk menyajikan soal latihan yang menarik melalui games. Kemudian ada materinya itu identitas diri. Lalu cara penggunaannya, guru menjelaskan materi identitas diri dalam bentuk e-book. Di akhir e-book, peserta didik akan mengerjakan soal kuis. Sebelum mengerjakan, peserta didik membaca petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Lalu ada storyboard layout. Yang pertama itu cover. Deskripsinya yang pertama itu background, yang kedua ini itu logo Unsri dan Tuturi Handayani, yang ketiga judul, yang keempat ini nama penyusun, nama dosen, dan tahun penyusunan. Yang kedua itu ada kata pengantar, yang pertama itu background, yang kedua itu isi kata pengantar. Lalu yang ketiga itu sama saja seperti yang kata pengantar, 2, 3, 4, 5, dan 6, 2, 3, 4, 5 itu sama saja layoutnya. Lalu yang keenam itu profil penulis. Yang pertama background, yang kedua penulisan profil penulis, yang ketiga foto penulis, yang keempat biodata penulis. Yang ketujuh ada capaian pembelajaran. Yang pertama ada background, yang kedua ini judul, yang ketiga isi CP-nya, yang keempat isi TP, yang kelima isi ATP. Yang kedelapan ada identitas diri, yang pertama background, yang kedua judul, ketiga ini isi materinya, yang keempat penjelasan beserta QR barcode, yang kelima ini elemen bunganya. Yang kesembilan itu identitas diri mengenai nama. Yang pertama itu background, kedua judul, tiga isi materi, empat penjelasan identitas diri mengenai nama, lalu beserta QR barcode-nya. Yang kelima itu elemen bunga. Yang ke-10 identitas diri, tempat dan tanggal lahir. Yang pertama background, judul, isi materi, penjelasan identitas diri, tempat dan tanggal lahir. Yang kelima elemen bunga. Yang ke-11 itu tempat dan tanggal lahir juga. Sama saja seperti yang identitas diri, tempat dan tanggal lahir. Yang ke-12 itu
identitas diri mengenai jenis kelamin. Yang pertama itu background, 2 judul, 3 penjelasan identitas diri, 4 penjelasan identitas diri mengenai jenis kelamin, yang kelimanya elemen bunga. Yang ke-13 itu jenis kelamin, yang pertama background, 2 gambar kartu identitas, yang ketiga ini judul, yang keempat gambar kartu identitas juga, yang kelima gambar perempuan, 6 gambar laki-laki, 7 elemen bunga. Ke-14 itu ada identitas diri asal daerah. Yang pertama itu background, judul, isi materi, penjelasan identitas diri asal daerah, kemudian elemen bunga. Yang slide 15 itu asal daerah. Yang pertama gambar Garuda Pancasila, yang kedua judul, yang ketiga gambar peta Indonesia, yang keempat ini elemen Papua, 5 elemen Jawa, 6 elemen Sumatera, 7 elemen Jakarta, 8 elemen Kalimantan, 9 elemen Sulawesi, yang ke-10 ini elemen bunga. Selalu slide 16 itu sama saja, akan tetapi dengan elemen yang berbeda. Yang ke-17 identitas diri mengenai agama. Yang pertama background, kedua isi materi, ketiga penjelasan identitas diri agama, yang keempat elemen bunga. Lalu untuk yang 18 itu agama di Indonesia. Yang pertama gambar beberapa agama, 2 judul, 3 gambar globe agama, 4 elemen Islam, 5 elemen Kristen, Protestan, 6 elemen Kristen Katolik, 7 elemen Hindu, 8 elemen Buddha, 9 elemen Konghucu. 19 identitas diri mengenai hobi. Yang pertama background, yang kedua isi materi, yang ketiga ini penjelasan identitas diri atau hobi, yang keempat itu elemen bunga. Slide 20 kebiasaan atau hobi. Yang pertama itu background, 2 judul, yang ketiga ini elemen melukis, 4 elemen menyanyi, 5 elemen bersepeda, 6 elemen bermain, 7 elemen memasak, 8 elemen menari, 9 elemen berkebun, 10 elemen berenang, 11 elemen menulis, 12 elemen bermain raket, 13 elemen jogging, 14 elemen merajut, 15 elemen bunga. Slide 21 identitas diri mengenai cita-cita. Yang pertama itu background, judul, isi materi, penjelasan, identitas diri, cita-cita. Yang kelima itu elemen bunga. Terus gambar cita-citanya. Yang pertama ini background, judul, yang gambar nomor 3 ini gambar dokter, gambar guru, gambar koki, gambar pengacara, gambar pilot, dan sebagainya. 23 itu contoh dari identitas dirinya, yaitu ada judul, isi contoh identitas diri, yang ketiga elemen pohon atau background, yang keempat elemen guru mengajar. Slide terakhir itu ada thank you. Mungkin bisa saya tunjukkan seperti ini. Yang pertama itu dari covernya, seperti ini. Lalu slide kedua itu ada kata pengantar. Slide ketiga itu ada petunjuk penggunaan buku. Slide keempat ini ada daftar isi, akan tetapi daftar isinya belum saya perbaharui. Slide kelima itu ada profil pelajar Pancasila. Slide ke-6 ini ada profil penulis. Slide ke-7 ini ada capaian pembelajaran mengenai CP, TP, dan ATP. Yang ke-8 ini memasuki materi dari bagian identitas diri. Slide ke-9 juga sama, tapi slide ke-9 menyebutkan mengenai identitas diri dari nama terlebih dahulu. Begitupun juga slide 10, ini tempat dan tanggal lahir. Saya masukkan contohnya seperti ini. Lalu yang slide ke-12 itu mengenai jenis kelamin. Jenis kelaminnya seperti ini. Slide 14 itu ada asal daerah. Asal daerahnya seperti ini. Slide 17 itu ada agama. Berbagai macam agama. Lalu slide 19 itu ada hobi atau kebiasaan.
Slide 20 juga gambarnya. Slide 21 itu ada mengenai penjelasan cita-cita. Slide 22 itu gambar dari berbagai macam cita-citanya. Slide 23 itu contoh dari identitas diri yang telah dijabarkan sebelumnya. Slide 24, thank you. Lalu ada bentar. Oh, Filipin. Nah. Bentar. Nih, ini contoh dari memasuki simple booklet. Tuh, masuk lagi. Nah, ini tampilan dari misalnya kita buka dari website lain atau kayak dari Chrome kalau misalnya di HP ya. Tapi dia tuh bisa dari langsung dari Canva, akan tetapi apa MB-nya itu harus kecil, jangan besar. Mana ya? Nah, ini kalau dari Canva-nya langsung, itu ada di desain sebelah Hezin Flipbooks, itu langsung di buku Flip Simple Booklet, itu bisa langsung dari sini, akan tetapi dengan file MB-nya itu kecil. Kalau misalnya besar, itu bisa kita kompres terlebih dahulu. Tapi bisa langsung di buka website baru. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, ini kalau sudah dimasukin di aplikasi buku Flip Simple Booklet. Nah, jadi dia tuh sama saja seperti Flipbooks kayak Hezin ataupun AnyFlip. Nih. Di sini saya belum ngebuat untuk materi dari Word Wall sebagai aplikasi karena masih dalam proses pembuatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini tuh KG evaluasinya bisa langsung dicantumkan di itu bukletnya ya? Hah? Apa? Siapa? Aku yang ngomong. Aisyah, iya? Itu evaluasinya bisa langsung dicantumkan di bukletnya? Bisa.